Kak dari 2 minggu sekarang kalau punya waktu untuk memenuhi simpasio, berharap bisa ketemu dokumen tahun 1800-an tentang penjarahan SDA di Fluting. Itu Kak. Atau mungkin Kak Eda ada gambaran tentang dokumen-dokumen. Ya, sekalian langsung bertanya dokumen-dokumen apa sih yang ada di simpasio. SDA di Fluting. Adakah dokumen-dokumen yang terkait dengan itu? Jadi kalau paling lengkap di simpasio itu sebenarnya lebih ke sejarah Kota Larantuka dan Semana Santa. Gitu. Sejarah Kota Larantuka itu dari tahun dari abad 15-an tuh itu ada ceritanya, ada yang kami arsipkan gitu. Tapi kalau spesifik yang Kakak Dominikus tadi belum ada. Gitu. Cuman kalau kayak persoalan migran, persoalan tentang perempuan lama holot, itu banyak di tempat kami. Sosial budaya ya, Kak. Berarti Kakak Dominikus segera mengunjungi simposio ya Kak? Iya, walaupun apa yang kamu cari di sana belum ada untuk saat ini, tapi banyak hal akan kamu dapatkan di simposio itu. Atau mungkin bisa ketemu Bapak kan, bisa langsung. Simpasio punya program, tapi kita sama-sama gitu, sama-sama untuk mau bilang bahwa literasi itu tanggung jawab kita semua. Literasi itu bukan cuma urusan pemerintah, bukan cuma urusan satu taman baca atau komunitas tertentu gitu, atau lagi sedang sebuah persaingan, tidak gitu. Literasi ini kerja-kerja kemanusiaan yang harus kita beri waktu dan beri hati gitu. Jadi memang kami membangun komunikasi 24 jam tuh menanggapilah, merespon teman-teman yang mau konsultasi. Belakangan ini banyak teman-teman yang mulai merintis juga taman bacanya, dan kami dengan senang hati berbagi pengalaman. Karena kadang orang mikirnya kayaknya sulit ya untuk sampai ke situ gitu. Tidak mudah sebenarnya, kita bikin dulu kegiatan, kita menunjukkan diri dan kualitas dulu, baru sebenarnya buku-buku itu datang gitu. Baru orang-orang terketuk hatinya untuk mau berjalan bersama. Simpasio pun seperti itu di awal. Tinggal sebenarnya prinsipnya segini sih, bagaimana kita siap bahan bakarnya, terus tetap biarkan itu menyala gitu. Oke, siapkan bahan bakarnya. Ingat itu kan. Oke. Tapi gini, Kak Eda kan dengan simpasio sudah berjejaring dengan begitu banyak terus apa sih kendala yang dirasakan terkait dengan membangun kesadaran literasi baca dan tulis di Flores Timur? Jadi itu sebenarnya kalau dari pengalaman simpasio dalam perjalanannya, kami menemukan bahwa ketika dulu kami belum mulai ini, orang bilang minat baca rendah. Sebenarnya bukan minat bacanya yang rendah, fasilitasnya yang tidak ada. Gitu. Jadi bukan anak-anaknya tidak suka baca atau tidak tahu baca, sebenarnya mereka sekolah kok gitu. Mereka sekolah, mereka belajar baca, tapi jenis bacaan macam apa yang dikasih gitu. Kalau kita ngasih buku yang isinya cuma tulisan tanpa gambar, ya anak tidak mau baca. Jangankan anak-anak, maksudnya remaja pun hari-hari ini orang lebih banyak visual, lihat gambar gitu, dan kita memang harus ikut perkembangan itu. Dan jadi persoalan bahwa sulit untuk menumbuhkan minat baca atau membuat orang bisa baca tuh bukan lebih ke situ, tapi lebih pada bagaimana kita menyiapkan fasilitas juga kegiatan-kegiatan kreatif yang bisa juga masuk ke tujuan kita gitu. Jadi tidak melulu harus taruh buku atau ayo baca kayak iklan gitu, bukan ngaku ya. Iya begitu. Ada banyak model yang bisa kita buat.